Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai telemetri sensor gudang gas LPG berbasis ATmega 16. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Putra Utama dari Trik 3B. Jadi kita masuk kepada daftar ini, kita akan bahas 5 bahasan di sini, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Jadi pada saat ini perhatian masyarakat tentang gas LPG seperti melihat suatu hal yang menakutkan karena seringnya kebakaran yang terjadi akibat kebocoran gas LPG. Berita tentang kebakaran ini semakin marak semenjak mulainya masyarakat mengenal bahan bakar LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, perkembangan teknologi jarak jauh ini dianalisa akan dapat membantu menjaga dan memonitoring gudang gas LPG. Teknologi jarak jauh ini sering disebut telemetri. Telemetri diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengukur jarak jauh. Sistem telemetri perlu dibuat juga harus dilengkapi dengan database, karena pada pengukuran ini perlu adanya sebuah rekor atau laporan yang dapat diberikan informasi pada pengukuran gudang gas yang menggunakan sistem telemetri, dan dapat diberi laporan harian, bulanan, bahkan tahunan, ataupun keseluruhan data yang telah direkod. Selanjutnya, kita memiliki 11 landasan teori di sini. Yang pertama yaitu liquefied petroleum gas LPG merupakan suatu bahan kimia yang terdiri dari bahan utama propana dan butana. Selain itu, ada beberapa kandungan yang lain dengan persentase sedikit, yaitu hidrokarbon, dan beberapa fraksi C2 yang lebih ringan dan C5 lebih berat. Yang kedua, sensor MQ5. Sensor MQ5 ini mendeteksi konsentrasi gas yang mengandung propana dan butana LPG, natural gas, dan tone gas, serta sensitivitas rendah dalam membaca asap rokok dan alkohol dengan output tegangan analog. Sensor dapat mengukur konsentrasi gas dan asap dari 300 sampai 10.000 sensor ppm. Yang ketiga, sensor DHT11. Sensor yang sensitif atau sensor yang digunakan untuk membaca besaran suhu dan kelembaban dalam suatu chip sensor. Sensor DHT11 memiliki 4 kaki memiliki fungsi masing-masing. Namun, yang digunakan hanya 3 pin. Yang keempat, yaitu microcontroller ATmega 16. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam satu chip. Microcontroller lebih dari sekedar sebuah mikroprosesor karena terdapat atau diberi RAM, ROM, serta bandar masukan dan keluaran. Beberapa peripheral seperti pemecah waktu, ADC, DAC, dan serial komunikasi. Secara umum, microcontroller AVR dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keluarga AT90, SXX, ATmega, dan ATini. Yang kelima yaitu pemrograman mikrocontroller. Proses pemrograman mikrocontroller diawali dengan menulis program sumber source code, baik dalam bentuk assembly, C++, maupun BASIC. Source code kemudian dikompil dan menghasilkan hex kode yang dapat dimengerti oleh mikrocontroller, yaitu menghasilkan hasil compiler hex, yaitu format file hex. Pemrograman menggunakan bahasa C akan lebih mudah, karena bahasa yang lebih mudah dipelajari sekaligus diaplikasikan dalam hal ini. Selanjutnya yaitu LCD. LCD Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan liquid crystal display sebagai penampilan utama. Penampilan utama LCD yang digunakan yaitu tipe LMB16-2A, merupakan modul LCD tampilan 2x16 dengan konsumsi daya rendah sekitar 5 volt DC. Modul tersebut dilengkapi dengan mikrocontroller yang didesain khusus untuk mengendalikan LCD sehingga memudahkan melakukan koneksi dengan mikrocontroller. Yang ketujuh, XAMPP merupakan paket PHP dan MySol berbasis open source yang digunakan sebagai alat pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. Yang kedelapan, PHP, Hypertext Processor, suatu bahan pemrograman yang digunakan untuk membangun suatu website dinamis. Selanjutnya, MySol,
Secara umum, database berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan, mengklasifikasikan data secara profesional. Yang terakhir yaitu yang ke-10, modul INC28J60. Modul Ethernet menggunakan INC28J60 yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan LAN maupun WAN. Yang terakhir, kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Kabel sebagai media transmisi dalam jaringan lokal area network atau LAN. Kabel UTP termasuk kabel yang tidak memiliki pelindung dan memiliki rangkaian kabel yang saling terpilin satu dengan yang lainnya. Kita masuk kepada metode penelitian. Di sini saya menjelaskan tentang alat dan bahan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan yaitu sensor MK5 dan DHT11. Rangkaian mini system, rangkaian catu daya, LCD display, modul Ethernet, kabel UTP, gas LPG, yang terakhir es batu, hard dryer, dan display. Dan alat penelitian yang kita pakai terdapat dua macam, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat kerasnya yaitu merupakan komputer dan multimeter, obeng set, dan downloader. Untuk perangkat lunaknya kita menggunakan kode visual AVR, program ESP, XAMPS, dan browser. Untuk perancangan sistem, ada dua tahap dalam perancangan sistem, yaitu perancangan hardware dan software. Untuk perancangan hardware dibuat dalam bentuk blok diagram seperti di bawah ini, dan perancangan software dibuat dalam bentuk flowchart. Ini merupakan contoh pembuatan hardware dalam bentuk blok diagram. Untuk pembuatan softwarenya, perancangan software ada 3 tahap, yaitu perancangan program microcontroller, dapat kita lihat pada A, pemrograman website pada nomor B, dan pemrograman database pada nomor C. Jadi, hasil dan pembahasan. Implementasi sistem merupakan tahapan setelah analisis dan perancangan sistem. Dari implementasi, dapat diketahui apakah alat yang telah kita rancang atau kita buat dapat berjalan dan berfungsi dengan benar sehingga alat dapat menghasilkan output yang sesuai. Implementasi pembacaan sensor. Pada proses pengambilan data sensor menggunakan beberapa objek pengujian, yaitu dengan gas untuk sensor gas IMK5, es batu untuk suhu rendah, dan hard dryer untuk suhu tinggi pada sensor DHT11, dan dengan menghembuskan atau semprotkan Sprite untuk kelembaban pada DHT11. Hasil pengujian sensor diperlukan tabel untuk analisa. Tabelnya sebagai berikut. Pengujian dengan gas. Pengujian sensor dengan es batu. Dapat kita lihat tabelnya dan pada grafiknya. Pengujian kelembabannya menggunakan es batu akan turun, suhunya akan turun sedikit. Selanjutnya, pengujian dengan sensor hard dryer dapat kita lihat perbedaannya daripada sensor dengan pengujian dengan es batu. Di sini suhunya akan naik dan kelembabannya akan sedikit lebih turun. Untuk selanjutnya, pengujian sensor dengan spray. Dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, pengujian dengan spray kelembabannya akan naik sangat tinggi dan suhunya akan agak stabil pada di atas 20 derajat. Selanjutnya, implementasi database. Implementasi basis data ini merupakan hasil yang disimpan pada database, yang hasilnya dapat dilaporkan sesuai pilihan. Pilihan pelaporan dibuat pelapor status, pelapor harian, pelapor bulanan, dan pelapor keseluruhannya. A. Pelaporan status. Sistem pelaporan status akan menampilkan hasil status yang dipilih. Jika pilih status adalah connect, maka hasil yang akan dilaporkan adalah data pada status connect semua. Pada pilihan status no connect, maka hasil yang akan dilaporkan adalah data pada status no connect semua. Seperti pada gambar di bawah ini, maaf sedikit kabur.
Untuk yang nomor B, laporan dalam website. Laporan dalam bentuk website. Sistem pelaporan harian, bulanan, tahunan akan menampilkan hasil penampilan data yang dipilih pada tanggal atau hari yang dipilih. Jika kita memilih pada pelaporan, contohnya 1 Januari 2015, seperti pada gambar di bawah ini dapat kita lihat, meskipun sedikit kabur, harap dimaklumi. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan, penelitian yang dilakukan ini menghasilkan sebuah implementasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hasil pengujian gas yang dilakukan, respon sensor MMQ5 dapat merespon gas dengan nilai terkecil. Pada ADC adalah sebesar 1 desibel, 1 desimal. Tegangan yang masuk besar 0,02 volt, dan pada saat ada gas yang terbaca dapat membaca paling besar atau nilai maksimal yaitu sebesar 255 desibel. Maka tegangan yang dibaca adalah sebesar 5 volt. Yang kedua, hasil pengujian suhu yang dilakukan. Respon sensor DHT11 dapat merespon suhu es batu 2 buah tidak kontak dengan es batu secara langsung adalah pada menit ke-17 yaitu 20 derajat Celcius. Maka pada menit tersebut sensor hanya membaca sebesar 20 derajat Celcius. Pengujian dengan hard dryer, respon sensor DHT5 dapat merespon suhu tinggi dengan nilai paling besar atau maksimal pada 14 menit yaitu sebesar 51 derajat Celcius. Ring sensor DHT11 pada penelitian ini dapat merespon 20 derajat sampai 51 derajat Celcius. Nomor 3, hasil pengujian kelembaban yang dilakukan sensor DHT11 dapat merespon kelembaban pada ruang terbuka normal sekitar 38% dan pada saat pengujian dengan spray dapat merespon dengan nilai paling besar atau maksimal pada menit ke-13 yaitu 99% kelembaban. Sistem basis data yang dibuat dapat melaporkan dengan laporan status koneksi, laporan harian, laporan bulanan, dan keseluruhan data yang diperoleh. Jadi saya sampai di sini. Kalau ada kesalahan, kekurangan yang tidak dimengerti, saya mohon maaf karena masih sama-sama belajar. Jadi cukup di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.